Gadis miskin mulai bekerja pada hari pertama. Saat baru saja meletakkan nampan buah dan hendak pergi. Tiba-tiba melihat $10 di lantai. Dia mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Pelanggan memberi isyarat untuk mengambilnya. Su Jiu mengira itu tip dari mereka. Namun saat dia mengambilnya, apakah kamu ingin mengambilnya? Dia menyadari bahwa mereka ingin mengolok-oloknya. Menghadapi ejekan dan hinaan mereka, Su Jiu tetap sopan saat mengundurkan diri. Tiba-tiba, saat hendak membuka pintu, seseorang masuk. Dia tidak bisa berdiri tegak. Langsung terjatuh ke dalam pelukan pangeran kaya. Sungguh memalukan. Jiu mendorongnya menjauh. Su Jiu yang malu segera melarikan diri. Namun siapa sangka takdir keduanya baru saja dimulai. Susi sering datang ke gereja untuk makan gratis. Dia hidup hemat hanya untuk menabung uang agar bisa kuliah di luar negeri. Tepat saat Jiu juga tiba di sana. Ibunya adalah seorang pendeta. Melihat penampilannya yang sok cool ini benar-benar membuatku kesal. Jiu dengan santai mencari tempat duduk. Su Jiu di sebelahnya menatapnya dari atas ke bawah seolah mengenali dia. Jiu yang penuh percaya diri bahkan tidak lupa untuk memperlihatkan tatapan manja. Su Jiu merasa sangat meremehkan hal ini. Saat hendak pergi, telur gratis di pintu masuk menarik perhatiannya. Awalnya Su Jiu ingin mengambil beberapa. Namun tulisan di sana menyatakan setiap orang hanya boleh mengambil satu. Dengan enggan, dia kembali meletakkannya dengan diam-diam. Baru saja hendak duduk untuk makan. Tanpa sengaja mendengar Jiu dihukum oleh ibunya. Setelah telur habis dimakan, Su Jiu tidak tahan ingin mengambil satu. Saat dia diam-diam mencoba menyelipkannya ke dalam saku. Kehadiran tiba-tiba Jiu membuatnya terkejut. Su Jiu yang merasa canggung tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Siapa sangka Jiu malah memintanya untuk membuka baju dan mengambil lebih banyak. Hal ini membuatnya merasa sedikit malu. Saat berangkat, Jiu masih mengingatkan. Jika makan telur terlalu banyak, kentutnya akan sangat bau. Su Ji benar-benar ingin memandangnya dengan tajam setelah mendengarnya. Menemui orang yang begitu menjengkelkan membuatnya benar-benar kehilangan kata-kata. Su Ji membawa keranjang jagung. Dia berjualan di jalan yang ramai. Sementara Siu tidak jauh dari situ. Sedang santai menikmati teh sore. Dia langsung mengenali Su Ji. Melihatnya bekerja keras, Ziu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Orang ini benar-benar ada di mana-mana. Tapi tidak lama kemudian, dia baru saja ingin tidur sebentar ketika dipanggil. Setelah Su Ji mengenalinya, mengatakan bahwa dia sedikit terburu-buru. Berharap dia bisa membantu menjaga jagungnya. Sebelum persetujuan diberikan, Su Ji sudah pergi. Begitu dia pergi, orang langsung datang membeli jagung. Ziu dengan enggan. Dengan terpaksa, dia membantu berbisnis. Kemudian pemilik kedai kopi datang. Mengatakan bahwa dia telah merusak bisnisnya di sini. Jiu menjelaskan bahwa itu bukan kesalahannya. Benarkah? Baiklah, aku akan membuang semuanya. Silakan, terserah kamu. Pemilik kedai kemudian menuangkan jagung ke lantai. Jiu tampak acuh tak acuh. Ketika Su Jiu kembali, melihat jagung berserakan di lantai. Dengan cemas, dia bertanya apa yang terjadi. Bukankah aku meminta bantuanmu untuk mengawasinya? Bagaimana cara menjualnya jika semuanya kotor? Katakanlah apa yang harus dilakukan. Jiu tidak ingin terlibat dengannya. Dia dengan santai mengeluarkan 50.000. Su Jiu langsung kehilangan kesabarannya setelah menerima uang. Di bawah kapal pesiar mewah, Su Jiu datang untuk bekerja paruh waktu lagi. Temannya mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. Namun, demi mengumpulkan uang untuk kuliah, dia juga berjuang keras. Tiba-tiba merasa sedikit pusing di bawah sinar matahari terik. Saat itu, Jiu memperhatikannya. Mengisyaratkan agar dia datang dan tambahkan bir. Namun, Su Jiu yang kurang tidur melihat semuanya menjadi kabur. Dia berjalan goyah. Tanpa sengaja tangannya terletak di paha Jiu. Dia merasa sesuatu tidak beres. Dengan satu tendangan, Su Jiu terjatuh. Lengan Su Jiu terluka dan dia langsung sadar. Pada saat itu, Ziu tiba-tiba melihat ke belakang dan ke depan. Dengan panik, dia segera melarikan diri. Namun Su Jiu tetap menuntut ganti rugi darinya. Melihat mantan pacar semakin mendekat dan hampir ketahuan. Dalam kepanikan, Ziu menarik Su Jiu dan menciumnya. Su Jiu dengan susah payah melepaskan diri. Ditarik oleh Ziu ke sudut. Apa yang sedang terjadi? Tadi aku melihatmu menutup mata. Kapan aku menutup mata? Su Jiu tidak mau berhenti sampai dia memberikan kompensasi. Saat itu mantan pacar datang lagi. Jihao langsung memeluknya. Ingin menciumnya lagi untuk menghindari tatapan mantan pacar. Su Jiu berjuang mati-matian. Jangan bergerak. Apa maksud tidak bergerak? Hei, kamu mau apa? Darling. Baru-baru ini Jihao memutuskan hubungan dengan pacarnya. Namun dia mengungkapkan bahwa ayahnya adalah bos mafia. Jika tidak patuh, hanya ada jalan buntu. Wanita itu berusaha mempertahankan hubungan namun ditolak dengan tegas. Jihao mengungkapkan penyesalannya. Dia harus kembali ke negara asalnya untuk mewarisi aset triliunan. Wanita itu marah sekali. Dia meraba-raba di tasnya dan mengeluarkan sebilah pistol. Semoga perjalananmu lancar, aku akan membakar kertas untukmu. Tanpa ragu, dia langsung menembak. Peluru meluncur cepat. Beruntung Jihao bereaksi cepat. Saat ini dia sudah kencing tak tertahankan. Tidak disangka orang ini benar-benar serius. Diikuti dengan suara aneh. Dia berlari keluar dengan panik. Namun wanita itu tidak berniat membiarkannya pergi. Setelah mengejarnya, dia menembak lagi. Ziu panik dan bingung. Dia berlari turun melalui tangga. Sementara wanita itu duduk dengan tenang di dalam lift. Setelah susah payah sampai di lobi, dia hampir keluar. Namun dalam kepanikan, dia tidak menyadari ada kaca di depannya. Ziu pingsan dan jatuh ke tanah. Tanpa disadari, wanita itu sudah mengarahkan pistol ke arahnya.
saat hidupnya dalam bahaya. Untungnya, pengawal wanita datang tepat waktu untuk menghentikannya. Ziu lolos dari bencana dan segera kembali ke negaranya. Sekarang dia tertangkap basah. Wanita itu pasti akan memberinya pelajaran. Ziu berbohong bahwa dia sangat mencintai gadis itu. Sementara Su Jiu terlihat bingung. Dia sama sekali tidak mengerti bahasa asing yang mereka bicarakan. Manusia bertanya, mengapa ada gadis yang mirip tulang? Kita adalah cinta sejati. Jadi, lepaskanlah dia. Seseorang tidak akan berhenti begitu saja. Dia ingin bersaing dalam minum dengan Su Jiu. Jika kalah, dia akan mundur dengan sukarela. Ziu berjanji akan memberikan 2 juta jika menang. Su Jiu berpikir kurang 2 juta lagi untuk uang sekolahnya. Dia tidak peduli dengan hal-hal yang kuat sebelumnya. Dia dengan cepat menyetujuinya. Saya orang Rusia. Wanita itu percaya diri. Su Jiu tidak kalah dalam semangat. Sudah jelas bahwa vodka bukanlah sekadar nama kosong. Ayahnya dulu dijuluki dewa minuman. Itulah mengapa dia memberi nama anak perempuannya seperti itu. Minum minuman keras baginya sama mudahnya seperti minum air. Wanita itu tidak bisa menahan diri lama. Akhirnya dia memilih untuk mengakui kekalahan. Kemudian keduanya pergi ke meja kasir. Ketika Jiu mengeluarkan uang, dia menyadari bahwa Suji tidak ada. Dia menundukkan kepala dan melihat Suji tidur di tanah. Suji yang mabuk tidak bisa bertanya di mana rumahnya. Dengan tidak punya pilihan, dia membawanya ke hotel. Jiu menghubungi teman baiknya, Yo Ungguang. Terlihat seperti ini. Yo Ungguang bertanya khawatir apa yang terjadi. Namun yang Jiu pedulikan adalah hubungannya dengan Suji. Yo Ungguang tidak menjawab. Saat Suji hendak pergi di punggungnya, Jiu mengeluarkan 2 juta yang dijanjikan. Yo Ungguang salah paham dan mengira uang juga diminta. Keesokan harinya, dia terus menanyakan. Mengetahui uang belum diterima, Suji langsung panik. Karena hari ini adalah hari dia membayar uang kuliah. Karena hanya kurang 2 juta. Teman Meiying tahu dia kesulitan. Langsung memberikan keringanan. Suji bersyukur dan memberikan pelukan besar. Hari itu dia langsung mengundurkan diri dari pekerjaan di dapur. Dengan penuh sukacita menunggu pemberitahuan untuk pergi ke luar negeri. Namun tidak ada kabar selama beberapa hari berturut-turut. Datang lagi untuk bertanya. Namun mengetahui bahwa Meiying sudah mengundurkan diri. Dan sekolah memasak ini ternyata tidak ada. Saat ini Meiying sudah naik pesawat untuk berlibur dengan pacarnya. Suji yang tidak percaya datang ke rumahnya. Menemukan bahwa rumah ini sudah kosong. Barulah dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Suji yang kebingungan datang ke tepi jembatan. Meratap dengan sedih atas nasibnya sendiri. Uang yang saya kumpulkan dengan susah payah. Belajar memasak adalah harapan terakhir saya. Tanpa uang sepeser pun, dia teringat pada 2 juta yang dipinjamkan oleh Jiu. Namun dia sudah pergi sekarang. Suji meminta dia untuk memberikan alamatnya agar bisa segera mengambilnya. Saat ini Jiu tiba di gudang harta karun yang ditinggalkan oleh kakeknya. Dia mengira akan menemukan harta apa di sini. Namun setelah masuk, baru dia sadari bahwa semuanya hanyalah buku-buku tua. Su Jiu segera datang sesuai alamat. Setelah masuk ke dalam, dia berteriak beberapa kali. Namun Siu sedang mendengarkan musik dengan earphone. Dia sama sekali tidak menyadari ada yang masuk. Awalnya Su Jiu berencana untuk mendekat. Tidak disangka, dia tersandung oleh barang-barang di lantai. Dia terhuyung-huyung dan langsung jatuh ke pelukan Siu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Langsung berusaha melepaskan diri dan mendorong pergi. Sementara Siu tidak bisa berdiri tegak dan jatuh ke rak buku. Pendarahan hidung bukanlah masalah besar. Yang menyebalkan adalah, jam tangan edisi terbatas di tangannya malah pecah. Sekarang ini bagus. Ketika tagihan datang, kita harus membayar sedikit. Su Jiu menyatakan bisa dikurangkan dari 2 juta itu. Ziu langsung marah. Edisi terbatas global hanya 500 buah. Hanya biaya perbaikan saja sudah mencapai puluhan juta. Meskipun dikurangkan 2 juta, masih kurang 8 juta. Su Jiu menyadari kesalahannya setelah mendengar. Dia berusaha pura-pura tenang dan melihat sekilas. Bukankah ini hanya retak kecil? Harus saya ganti hanya karena ini? Terlalu cemburu. Cemburu. Su Jiu membela diri. Mengatakan bahwa dia juga bertanggung jawab karena berdiri di sana. Setelah beberapa tawar-menawar, Ziu akhirnya menyerah. Hanya mengganti 5 juta saja sudah cukup. Kapan kamu akan memberikannya padaku? Aku akan memberikannya setelah aku menghasilkan uang. 5 tahun kemudian, Ziu terdiam seketika setelah mendengarnya. Namun Su Jiu berkata bahwa tidak bisa, meskipun harus menghadapinya. Yang penting uang, nyawa tidak seberapa. Ziu mengeluarkan ponselnya. Memberinya saran untuk tidak berpikir untuk melarikan diri. Jika menelepon, jawablah kapan saja di masa depan. Kalau tidak, akan dilaporkan. Su Jiu pergi dengan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bekerja keras untuk mengumpulkan uang untuk belajar di luar negeri. Tidak hanya ditipu oleh teman. Sekarang harus mengganti 5 juta. Bahkan tidak punya uang untuk naik bus. Tanpa ragu, Su Jiu ditendang keluar dengan kejam. Dengan kebingungan, dia teringat semua yang baru saja dialaminya. Sulit ditanggung, dia malah tersenyum. Sementara itu, di sisi lain, Ziu juga mengalami masalah. Semua kartu dibatasi untuk berbelanja. Ternyata setelah kematian kakek pewaris, dalam pembagian aset, 2 bibi mendapatkan warisan miliaran dan saham. Kecuali ayah Ziu. Sejak muda dia tidak hormat kepada kakeknya. Tidak pernah peduli pada kakeknya. Karena itu, dia tidak mendapatkan warisan sepeser pun. Ziu hanya mendapatkan sebuah toko buku tua. Dalam keadaan terpuruk, dia meminta uang kepada kakaknya.
Baru keluar, dia bertemu dengan Sujiu dan teman pria untuk makan. Oke teman-teman, selamat pagi. Terima kasih. Kita mainan. Wah, coba komen yang punya mainan seperti ini. Komen-komen.